Pemirsa tahu nggak sih bahwa tidak semua lemak harus dihindari? Ada lemak sehat yang justru dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan jantung dan juga otak. Berikut beberapa sumber lemak sehat. Pertama adalah alpukat. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung. Berikutnya, ikan seperti salmon dan tuna mengandung omega 3 yang baik untuk tubuh. Ketiga, ada kacang-kacangan, seperti kacang almond dan kenari yang mengandung lemak sehat serta serat. Selanjutnya ada biji chia. Biji chia mengandung omega 3 dan dapat menjadi tambahan menu sehat. Sumber lemak sehat kelima adalah minyak zaitun. Minyak zaitun merupakan salah satu sumber lemak tak jenuh yang baik untuk jantung. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles, masih bersama dengan Dr. Gary, spesialis penyakit dalam. Masih berbicara soal perut buncit nih dok. Ya, okay. Nah, ada fakta mitos nih, katanya perut buncit tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikurangi. Fakta atau mitos? Oke, jadi ini fakta ya dok. Jadi secara biologis ya, lemak di perut kita itu tidak bisa hilang total. Yang bisa kita lakukan adalah menyusutkan volumenya atau mengecilkan volumenya ya. Dengan mengecilnya sel lemak di perut kita ya, harapannya metabolisme tubuh seseorang bisa menjadi lebih baik. Ya, kalau metabolisme tubuh lebih baik, sel-sel radang juga berkurang. Ya, dampaknya ke tubuh kita adalah kita bisa menghindarkan dari risiko penyakit metabolik. Contohnya diabetes, ya hipertensi, fatty liver atau perlemakan hati, ya, penyakit jantung sampai stroke. Benar-benar. Tapi mungkin ini yang jangan menjadi salah kaprah ke pemirsa, maksudnya lemaknya, sel lemaknya tetap ada. Tetap ada. Bukan berarti nggak bisa rata juga ya, Iya. tapi sel lemaknya Bisa mengecil. dikurangi, ya. Yang kalau kita makan-makan terus sel lemaknya membesar jadi perut buncit, ini sel lemaknya mengecil. Mengecil, Iya benar ya dok? ya, Oke. menyusut lah. Nah ini katanya lemak di perut sama berbahaya dengan perlemakan di hati dan pembuluh darah. Kan mungkin pemirsa Ya. sangat umum ya dengan perlemakan hati, Ya. pembuluh darah. Ini gimana dok? Ya, benar dok. Jadi justru lemak di perut atau lemak visceral tersebut adalah pemicu utama dari adanya perlemakan di liver maupun perlemakan di pembuluh darah. Ya, jadi sel-sel peradangan ya, zat-zat radang itu mengalir ke liver, membungkus liver sehingga terjadi perlemakan hati ya atau fatty liver. Ya, pada sebagian orang jika ini dibiarkan terus ya bisa berlanjut ke sirosis hati atau kerusakan hati permanen. Sedangkan asam lemak bebas jika beredar di pembuluh darah ya bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau kita sebut LDL ya, bisa merusak dinding pembuluh darah hingga akhirnya meningkatkan risiko terkena serangan jantung ataupun stroke. Jadi baik itu lemak di perut, lemak di liver maupun lemak di pembuluh darah sama-sama berhubungan dan merugikan. Oke, jadi ternyata lemak di perut itu sumbernya. Yes. Nah kalau lemak udah rata, apakah mengurangi juga perlemakan di hati atau pembuluh darah dok? Tergantung ya? Tergantung. Jadi kita tidak melihat satu sisi ya, tidak hanya melihat satu sumber. Lemak di perut hilang, tetap ada pengecekan yang holistik atau menyeluruh ya, terutama kadar kolesterol ya, kadar LDL dan lain-lain, menyesuaikan kondisi klinis tiap seseorang atau tiap pasien. Nah ini ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat nih dokter. Kan kalau perut buncit disuruh sit up nih biasanya. Tapi katanya ini nih, ada fakta mitos beredar di masyarakat, katanya sit up dalam keadaan perut lemak yang lagi penuh-penuhnya tuh malah semakin buncit tuh. Fakta atau mitos? Ya, jadi ini mitos ya dok ya. Mitos ya, salah satu mitos yang paling sering muncul. Ya, jadi sit up itu tidak membuat perut semakin buncit ya. Justru jadi prinsip sit up itu perlu diketahui bahwa sit up itu membentuk kekuatan otot perut ya. Tapi sit up juga bukan cara utama untuk mengecilkan perut atau mengecilkan lemak di perut ya. Untuk mengecilkan lemak di perut dibutuhkan kombinasi antara pola makan dan olahraga secara menyeluruh. Jadi bukan hanya terbatas sit up bisa mengecilkan perut gitu. Jadi kalau ototnya perutnya itu kuat,
tapi lapisan lemak di Lemaknya. atasnya masih banyak, ya sama aja perutnya terlihat besar atau buncit. Benar, Gitu karena dong. ototnya semakin besar, malah lemaknya tidak berkurang. Iya, Justru jadi percuma. kelihatannya semakin besar. Kelihatannya semakin besar. Setuju, setuju. Jadi sit up itu untuk otot perut, bukan Ya. untuk mengecilkan lemak di perut. Ya. Oke. Nah dokter, masih membahas perut buncit, ternyata menarik banget ya. Kita tahan dulu ya. Oke. Nah pemirsa, sesaat lagi masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Pertanyaan bagus ini sering banget ditanyakan, apa sih beda flek hitam sama melasma? Sebenarnya itu sama ya. Melasma itu salah satu jenis dari flek hitam. Ada yang permukaan, ada yang dalam. Tapi melasma itu salah satu jenis flek hitam tuh yang dalam. Ini dokter kelas edukasi ya. Semakin dalam flek hitam kalian, itu tuh semakin butuh proses. Itu sebabnya sesegera mungkin diatasi. Nah, tapi dokter Eklas punya solusinya tuh. Ada tuh krim spesialis melasma flek hitam dari dokter Eklas nih. Nah ini, Cysteamine Whitening Booster. Ini dokter Eklas bilang krim spesialis flek hitam melasma.